Kelola kegiatan ini apa gunanya? Bisa membuat pemberitahuan kegiatan itu melalui aplikasi atau kelola kegiatan. Jadi silakan kakak klik di bagian menu titik 3 itu akan ada giat pramuka. Giat pramuka, lalu pilih kegiatan. Setelah kakak pilih kegiatan, maka akan muncul jadwal-jadwal atau agenda kegiatan yang ada, mulai dari gugus depan hingga nasional. Untuk saat ini tampilan pertama kakak itu Jambore Nasional. Jambore Nasional itu dilaksanakan di tahun 2026 ini, itu muncul di Bandara paling atas kakak. Setelah kakak masuk ke bagian kegiatan. Nah, di situ kakak bisa melihat kegiatan apa saja yang ada. Itu jika ada kelas online atau kelas jauh, itu kakak bisa masuk atau mengikuti kegiatan tersebut. Nah, jika kakak ingin buat kegiatan, silakan pilih di bagian sudut atas itu kelola giat. Kakak yang sudah admin itu bisa memilih kelola giat di bagian atas. Nah, setelah dipilih kelola giat, akan muncul ini jadwal kegiatan yang sudah kakak buat. Akan muncul begini. Jika belum, silakan kakak klik tambahkan untuk menambahkan kegiatannya. Silakan kakak klik tambah. Setelah kakak klik tambah, akan muncul seperti ini kak. Di sini kakak bisa menambahkan logo kegiatan atau brosur kegiatan, itu bisa kakak tambahkan. Di sini nama kegiatan, tingkat kegiatannya apa, tingkat sekolah kah, kecamatan, kabupaten dan selainnya. Deskripsi kegiatannya bagaimana, bisa kakak buat. Ini penyelenggara kegiatannya siapa, Pusdiklat Cipta, Keuangan, Swasta atau Pangkalan. Tanggal mulai kegiatan, tanggal selesai kegiatan, kakak tambahkan. Peserta kegiatannya siapa, siaga, penggalak, penegak, pendega, bisa kakak tambahkan. Lalu rencana jumlah pesertanya berapa, bisa kita masuk rencana. Lalu di sini link bagian administrasi, link pendaftaran, link surat edaran, itu bisa kakak tambahkan di sini. Lalu di sini bisa lokasi kegiatannya, seperti tadi, seperti di sekolah kakak tambahkan lokasi kegiatan di sekolah kakak akan membaca mapnya di lokasi kegiatan. Nah, di sini kak, untuk jenis pendaftaran, kakak bisa menambahkan jenis pendaftaran kegiatan yang kakak buat itu secara individu atau kolektif. Lalu pendaftarannya dimulai kapan, pendaftaran selesai kapan, itu bisa dibuat kak. Ini tipe budgetnya. Tipe budget itu secara mandiri pembayarannya atau per kelompok atau per sangga, per regu, itu bisa kakak buat. Lalu biaya kegiatan untuk campingnya, jika kakak campingnya melalui bank pembayaran, itu bisa kakak tambahkan nama banknya, atas nama siapa, dan nomor rekening kakak. Setelah itu kak, di sini lampiran ini kak, ini lampiran jurnis, jumlah, surat edaran, dan surat-surat file lainnya kakak tampilkan. Jadi kakak tidak perlu jauh-jauh mengatakan gunakan ke sekolah-sekolah gitu. Di sini sudah bisa dilihat langsung kak edaran yang kakak buat. Nah, setelah itu setelah kakak buat semua, akan muncul ini kak. Ini contoh pesta siaga kegiatan kakak. Ini deskripsi yang kakak buat tadi. Di sini akan muncul kegiatannya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini pendaftarannya tanggal berapa, tanggal berapa, di lokasi di mana, kegiatan di mana, lampiran, edaran, jurnis, jumlah tadi akan muncul di sini. Nah, setelah ini kak, setelah ada yang daftar nih, ada yang daftar, ada yang bakal lain, ada lagi
ruang biarnya. Di bagian atas ruang biar, silakan kakak pilih kelola. Nah, di sini sudah nampak berapa kontingen yang daftar, jumlah peserta berapa yang daftar, dan jumlah kegiatannya berapa. Bisa nampak di sini kak, silakan ikut. Nah, lanjut kegiatan yang di sini, nama kegiatannya akan muncul di sini nantinya jika sudah buat. Bisa pilih bagian kegiatannya atau bagian sarana prasarananya. Bisa muncul di sini juga kak, setelah ada kakak buat. Lalu pendaftaran, kakak bisa verifikasi data peserta, bisa pendaftaran ulang, bisa pembagian PIK dan pembagian piagam atau sertifikat. Itu bisa ada rekamannya di sini. Lalu kelola data, kakak bisa kelola atau mengundih peserta yang sudah dikumpulkan tadi. Kakak bisa kelola data klik, kelola panitia, kelola sertifikat, dan kelola data bisa kelola. Lalu evaluasi ini kak, bisa kakak akses kegiatannya sudah kakak nyatakan selesai, baru bisa kakak akses evaluasi. Jika belum kakak nyatakan selesai, maka belum bisa untuk akses bagian evaluasi kak. Nah, mungkin itu di bagian kegiatan pramuka tadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian berita pramuka. Bagaimana cara kakak membuat berita di aplikasi ketiga. Lalu pilih sosial. Di bagian sosial akan ada muncul berita, maka akan muncul dashboardnya. Ini berita seluruh Indonesia yang sudah mengupload berita dalam aplikasi ini, tetapi tentang pramuka. Kakak bisa melihat berita mulai dari gugus depan hingga nasional, akan muncul di sini ya. Nah, kalau kakak ingin membuat berita juga tentang sekolah kakak, ingin munculkan nama sekolah kakak, silakan kakak pilih kelola berita di bagian sudut kiri atas. Pilih kelola berita, lalu akan muncul ini berita kakak yang sudah kakak buat di sini. Nah, di sini ada tulisannya setuju dan ditolak. Kenapa begitu kak? Yang setuju ini kak, ketika kakak sudah membuat berita, maka berita kakak akan diverifikasi terlebih dahulu oleh admin keuangan. Apakah bisa dipublis atau tidaknya kak? Akan diverifikasi dulu data kakak. Jika admin keuangan menyetujui data kakak sudah dipublis, maka akan muncul statusnya itu disetujui. Jika tidak disetujui dipublis, ini ditolak. Dan kakak jika ini ada bagian graf di sini, graf ini, ketika kakak ingin sudah membuat berita, kakak menyimpan dulu, belum mau publis, itu bisa kakak simpan berita kakak untuk dilanjutkan nanti. Nah, kakak ingin buat berita, silakan klik tambah kak. Pilih tambah. Setelah kakak pilih bagian tambah berita, maka akan muncullah ini poster berita atau foto sampul foto kegiatan kakak. Lalu di sini judul berita saya tambahkan, dan ini isi beritanya, deskripsi beritanya bagaimana bisa tambahkan. Nah, di sini tadi kak, ini ada simpan graf atau simpan berita. Jika kakak tadi di sini ingin menyimpan berita tersebut, belum ingin publish, sebelum publish itu bisa disimpan di graf dulu kak. Jika kakak sudah yakin berita kakak untuk diupload di aplikasi itu, bisa kakak pilih simpan berita, maka akan masuk ke admin keuangan nantinya kak untuk disetujui. Jadi setelah kakak buat berita, bisa kakak hubungi admin keuangan untuk minta persetujuan cepat. Itu bisa kak. Nah, maka akan muncul berita kakak seperti ini ya. Ini yang akan muncul riwayatnya tadi kak, sudah disetujui atau belumnya. Akan muncul di sini ya. Bagaimana prosesnya, berita sudah kakak buat dan sudah disetujui oleh admin.
bagian profil panggilan kakak. Jadi yang bisa buat berita itu hanya adminnya saja kak yang dari panggilan. Sensi bisa kakak menggunakan yang pertama itu melalui handphone kak. Saya kakak buka handphone kakak. Handphone kakak itu ada bagian sini jelajah kak di aplikasi handphone. Lalu pilih semua fitur. Nah, silakan kakak scroll ke bawah. Itu ada nama tulisan itu presensi Google dan presensi sesi. Itu bisa kakak pilih presensi Google. Nah, kalau dipilih presensi kan, maka bisa di sini ini jadwal jika sudah ada. Kalau belum, silakan kakak kelola. Ini jadwal yang sudah ada. Jika belum, pilih kelola kelas kak. Kelola kelas. Nah, di sini akan bisa menambahkan kelas apa yang mau kakak buat. Ini sebagai contoh kelas Pancasila, kelas Jusami, kelas bahasa, kelas pramuka, kelas delapan. Ini bisa digunakan juga untuk pilih apa pembelajaran di sekolah. Misal punya nanti pramuka. Nah, di sini ya bisa tambahkan klik tambah tadi kalau sudah pilih. Kakak klik tambah. Lalu di sini ya bisa menambahkan misalnya nama kelasnya persiapan kemah. Persiapan kemah anggotanya jika semuanya yang ada KTA itu kakak masukkan bisa langsung pilih semuanya saja kak. Jika tidak semua bisa kakak pilih satu persatu anggotanya. Nah, jika sudah silakan pilih simpan kak. Lalu akan muncul sini tadi kak tanda hasil edit kelasnya. Contoh kelas pramuka kakak buat tadi kelas pramuka itu ada 10 anggota yang muncul di sini. Nah, lalu kakak masuk ke ruang kelasnya kak. Setelah dibuat jadwalnya, kakak masuk ke ruang kelas. Nah, di sini kakak pilih kelas pramuka yang sudah kakak buat tadi. Jika kakak sudah masuk kelas pramuka, di sini ada jadwal yang kakak buat. Jam 8 apa materinya, jam 9 apa materinya, jam 10 apa materinya. Bisa kakak buat sini akan muncul jadwal pertemuan yang kakak buat. Nah, setelah itu kak, di sini bisa masuk ke dalam ruang atau pertemuan materi tersebut. Jangan kakak pilih. Jika belum bisa kakak tambahkan materinya apa kelasnya. Di sini akan bisa pertemuan yang kakak tambahkan, pertemuan offline atau pertemuan online. Bisa sama secara offline, tanggal berapa, jam berapa mulai pertemuan tersebut, dan jam berapa selesainya. Nah, di sini udah lampiran. Ini jika kelas online itu kakak bisa masukkan materi pembelajarannya kak. Di sini kak. Contoh tentang materi pembelajarannya undang-undang kepramukaan itu bisa tambahkan materinya. Setelah itu, nah dia akan muncul di sini tadi. Kakak pilih kelas offline, nama ketemuannya Pancasila dan Pramuka Dasar. Itu materi yang kakak berikan. Lalu lampiran materinya apa? Ini sudah ditambahkan. Setelah itu mulai pertemuan kak. Silakan mulai pertemuannya. Lalu di sini jika pertemuan atau kelas tersebut sudah selesai, silakan kakak pilih checklist ini kak. Untuk selesai, silakan kakak pilih checklist. Maka kakak akan masuk untuk absen siswanya. Silakan kakak pilih hadir, izin, sakit, alfa. Yang mana siswanya? Itu bisa dipilih. Setelah dipilih, silakan kakak scan kode QR code yang apa tadi kak? Yang hadir tadi. Scan kode QR code-nya. Nah, ini kak, scan kode QR-nya. Maka setelah kakak selesai scan ini, maka presensi berhasil dan data notifikasi masuk ke akun orang tua tadi kak. Karena orang tua
itu masuk sebagai akun orang tua. Jika ingin masuk orang tuanya Kak, maka notifikasi presensi tadi akan dapat di orang tuanya rekamannya bahwa anaknya mulai pertemuan jam segini, ulangnya jam segini gitu. Berarti anaknya hadir di latihan pramuka tersebut, di kelas tersebut, itu bisa tahu orang tuanya. Kena masuk pemberitahuan jam berapa mulai dan berapa selesainya Kak. Nah, coba silakan Kakak pilih ini sama menu aksesnya di titik 3, lalu pilih presensi ya. Di bagian presensi, lalu di sini ini jika sudah ada kelas yang Kakak buat di laptop itu tidak jauh beda dengan handphone Kak. Setelah ini masuk pertemuannya, akses tata cara presensi bisa Kakak pilih di sini. Di sini tambah kelasnya Kak. Kakak keluar kelas. Jika belum ada kelas, silakan Kakak pilih tambah dan tambahkan kelasnya. Lalu di sini Kakak tambahkan anggotanya secara semua Kak atau satu persatu tambahkan anggotanya. Setelah itu Kakak tambahkan nama kelasnya apa. Jika sudah, pilih simpan Kak. Jika sudah Kakak pilih, lalu di sini Kakak masuk ke ruang kelas. Setelah Kakak kelola kelas tadi, masuk ke ruang kelas. Di sini jadwal Kakak sudah ada atau Kakak belum ada jadwal, silakan pilih apa. Nah, di sini sudah ada kota jadwal pertemuan Kakak. Itu bagian kewarganegaraan. Itu atau pengisian SKU, SKK, itu bisa Kakak tambahkan. Jika sudah, nah di sini Kak pertemuannya bisa pilih seperti tadi, online atau offline. Kakak masuk nama pertemuan dikasih sini, tahukan pertemuan online-nya, link materinya Kakak masukkan, catatannya apa di pertemuan tersebut, tanggal berapa, jam mulai, jam selesai juga sudah bisa Kakak pilih simpan. Nah, jika sudah Kakak pilih simpan, bisa Kakak mulai pertemuan Kak. Kakak pilih mulai pertemuan jika sudah ingin dimulai atau sudah bisa dimulai. Nah, setelah kelas selesai, pertemuan selesai, pada saat Kakak ingin akhiri pertemuan, silakan pilih presensi ya untuk absen anggotanya tadi dulu. Silakan pilih untuk absen. Nah, di sini jika hadir semua, bisa Kakak pilih hadir semua. Jika tidak, bisa Kakak pilih hadir izin alfa sakit, itu bisa dipilih. Nah, bedanya Kak dengan yang handphone tadi, untuk yang di laptop itu rekapannya Kak yang ada. Jadi bisa Kakak download melalui Excel. Di sini bisa Kakak download Excel rekapannya. Jika sudah, silakan Kakak pilih simpan. Karena laptop tidak ada masuk ke notifikasi tadi ya. Laptop cuma hanya rekapan Excel saja sudah tersimpan. Jika sudah ada buat presensinya. Nah, ini kan untuk bagaimana cara mengakses presensi. Nanti juga akan kami kirimkan video tutorialnya ataupun file dokumennya bagaimana cara mengakses fitur-fitur satu-satu yang kami kirimkan file dokumennya. Nah, selanjutnya yang terakhir Kak, itu masuk ke bagian data potensi ya. Untuk data potensi Kak, Kakak bisa klik seperti biasa menu yang sama titik 3, lalu di bagian laporan ada rekap golongan Kak. Bisa dipilih rekap golongan. Di situ akan muncul Kak berapa jumlah siaga kata, berapa jumlah penggalang, berapa jumlah penegak ataupun adegannya nantinya akan muncul nama-namanya. Dan ini Kak, ini bisa Kakak download rekap golongannya. Jadi yang seperti biasanya Kak, itu pihak kualitas ranting atau kualitas cabang kan selalu meminta data potensi ke pangkalan Kak. Silakan kirimkan data potensi, berapa jumlah data potensi di pangkalan. Untuk saat ini Kak,
Jadi kakak tidak perlu buat lagi, ngeprint lagi, atau lagi data potensi tersebut, itu tidak perlu Kak. Karena sudah bisa melalui aplikasi. Nah, ini rekap golongan data-data kakak bisa disadari. Lanjut Kak, rekap kepramukaannya. Di sini bisa kakak lihat TKU, TKK, KMD, KML, KPD, KPR. Berapa orang anggota kakak yang ada TKU-nya, TKK-nya, berapa orang kakak pembina yang sudah KMD, KML, KPD, KPR, itu bisa dilihat. Di sini ada calon siaganya berapa, siaga mula, siaga tata, siaga bantu berapa, penggalang laku, penggalang rakit, penggalang tetap, itu berapa bisa dilihat Kak. Dan ini juga sama Kak, bisa di-download juga Kak. Seperti yang tadi rekap golongan, ini bisa download PDF dan Excel-nya. Nah setelah itu Kak, kita masuk ke bagian data anggota kakak, kelola anggota. Kelola anggota, di sini ada muncul nama-nama peserta didik atau siswa kakak yang memiliki KTA buka tadi. Nah, jika muncul bisa kak pilih kuadra mana, kuadra mana, kuadra mana, lalu nama gubernur kakak untuk mencarinya. Nah setelah itu Kak, jika kakak ingin mengedit apa tadi Kak, data anak kakak tadi peserta didik, bisa di sini Kak, di bagian aksi ini silakan dipilih. Nah di sini ada biodatanya Kak. Biodatanya ini bisa diedit ya, bisa diedit biodatanya jika ada yang mau tambahkan, ada yang kurang. Lalu SKK ini bisa ditambahkan. Lalu ini penghargaan sama juga Kak. Dan ada sini riwayat mutasi. Nah, kita jelaskan satu. Ini biodata tadi. Silakan dilengkapi jika ada biodata siswanya yang belum lengkap atau yang belum terisi, bisa kakak menambahkan. Lalu di sini sifat perubahan jika sudah benar semua Kak. Setelah itu ini S1 dan SKK-nya bisa diubah ditambahkan Kak. Nah ini penghargaan tadi sama seperti kakak dari penambahannya. Termasuk foto sertifikat, penghargaan, nomor SK-nya apa, tanggal penghargaannya apa, itu bisa tambahkan. Lalu istilah itu mutasi Kak. Nah ini yang mutasi. Sistem mutasi ini sama seperti dapodik. Jika ada siswa kakak yang pindah sekolah, itu maka kakak akan mutasikan siswa tersebut Kak, di bagian pramukanya. Atau contoh siswa kakak kelas 3 SMP yang masuk ke SMA, maka kakak juga akan mutasikan siswa tersebut Kak ke SMA-nya. Nah, di sini Kak bisa kakak isi mutasi kemana Kak? Ke gugus depan mana? Ke pangkalan mana mutasinya? Silakan isi nama gugus depannya, wilayahnya wilayah mana, keluarga mana, kota mana, keluarga dan gugus depan mana. Itu bisa kakak tambahkan untuk mutasi ya. Jika sudah, kakak pilih selanjutnya Kak. Jika sudah dipilih, di sini bisa lihat biodata tadi ya, biodata peserta didik tadi. Jika sudah betul, itu bisa dilanjutkan Kak. Kalau belum, bisa dirubah lagi ya. Silakan pilih selanjutnya. Nah, maka akan muncul data lamanya Kak, data lamanya dan data barunya. Jika sudah ada yang mengubah data tadi. Lalu Kak, ini data ini jika ingin mutasi, ketika kakak sudah selesai semua, itu bisa kakak klik kirim. Tetapi data mutasi ini bisa masuk ke sekolah yang baru Kak. Itu jika ada admin sekolahnya juga yang baru, ada yang menggunakan aplikasi ini juga Kak. Ayo Kak. Jika tidak ada di sekolah baru admin aplikasi
tidak ada yang menggunakan aplikasi ya, itu tidak bisa dioperasikan. Datanya akan tetap di sekolah lama. Setelah Kak pilih kirim, maka akan masuk ke sekolah baru aplikasinya. Maka sekolah baru tinggal tarik data yang sudah dikirim ini tadi untuk bisa bergabung di sekolah yang tersebut Kak. Sama seperti yang tadi Kak sistemnya. Kita pada siang hari ini Kak. Ini sudah selesai Kak.